Sunan Kuning, sebuah makam yang terletak di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, yang citranya dikenal oleh masyarakat luas sebagai tempat lokalisasi di bawah nama makam seorang ulama bernama Sun An Ing. Hal ini sesekali membingungkan perspektif masyarakat atas citranya yang justru lebih dikenal sebagai tempat lokalisasi meskipun menggunakan nama tokoh agama sebagai simbolnya. Sejarahnya dulu pernah ada tempat di situ, tempat prostitusi, dan sekarang sudah dibersihkan sama pemerintah kota. Alhamdulillah sudah bersih dan menjadi kota yang ngetren dan bagus. Tahu-tanya ya waktu kami di sini itu tempat itu tahunya ya tempat itu tempat orang maksiat waktu itu. Kalau mengenai itu Sunan Kuning itu malah belum tahu tadi, yang beritahu malah tadi masa itu tadi. Itu malah Sunan malah belum tahu ya. Tapi mungkin kalau orang asli sana mungkin tahu ya. Saya sini kan agak jauh mungkin. Berarti menurut Bapak udahlah biar tempatnya yang kayak gitu di sana saja gitu. Yang di sini tidak gitu ya Pak ya? Iya kan jauh gitu. Iya jauh. Di sana kan ada yang ngurusin. Jadi kalau nggak ada tempat itu mungkin malah nanti banyak itu orang yang menikah. Oh iya gitu. Waktu itu ada tempatnya. Ada tempatnya sendiri. Kalau malah itu Pak, kalau malah tempat Sunan itu malah kaget. Bisa tempat gitu. Iya. Apa mungkin menyamai namanya apa gitu. Tapi katanya di situ juga ada makamnya tadi. Di sana ada sebuah makam ataupun makom. Iya. Kan makam sama makam lain ya. Berbeda. Tapi di sini yang namanya itu entah makam atau makom itu tempat yang diuri-uri. Sebagai budaya orang Jawa memang menghormati entah itu petilasan ataupun makam yang harus diuri-uri, diopeni, ziarahi karena keyakinan orang Jawa seperti itu. Jadi tetap sampai sekarang masih banyak orang yang ziarah ke sana. Jadi itu kan termasuk apa ya, kemantapan batin ya, namanya keyakinan itu nggak mantap, seperti itu. Tapi orang Jawa masih menjunjung tinggi budaya itu. Jadi lokalisasi sudah ditutup oleh itu dulu kan dari aturan dari Kementerian Sosial. Iya. Dulu sudah ditutup semua. Waktu dulu ada 756 anak asuh, istilahnya bukan PSK ya. Iya. Ini yang lebih halus lagi kan anak asuh. Itu sudah diberikan bekal, baik itu kayak apa ya, material, ada sangu, jadi itu juga diberikan bekal supaya nanti kembali terjun ke masyarakat seperti biasa gitu. Jadi sejak 2020 itu sudah ditutup. Dari wawancara yang telah kami lakukan, diketahui bahwa banyak orang yang masih berasumsi Sunan Kuning identik dengan kawasan eks-lokalisasi dan hiburan karaoke. Namun, di balik asumsi tersebut, terdapat sejarah dan cerita yang lebih mendalam mengenai tempat ini. Untuk memahami lebih dalam sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di makam Sunan Kuning, kami telah melakukan wawancara dengan pihak Yayasan Sunan Kuning. Simak kisah selengkapnya dalam pembahasan berikut ini. Bapak Haji Bambang Sukito. Oke. Bapak sebagai ketua Saya sebagai ketua yayasan ini dan beliaunya Pak Jumedi sebagai sekretaris dan sementara untuk juru kunci istilahnya, karena juru kunci belum ada ya. Itu untuk mendirikan paguyuban, karena saya melihat di sini ini tempatnya tempat untuk religi ya sebenarnya, untuk berdoa. Tapi di sini ditempati orang-orang yang tidak berapa ya Pak? Tidak pada mestinya untuk pacaran, untuk
orang-orang pelarian, untuk orang minum. Akhirnya saya waktu itu berdiri sebagai RW memutuskan sini langsung kita kelola. Setelah kita kelola, kita berpikir untuk mendirikan yayasan. Karena yayasan sendiri nanti andai kata di sini menjadi wisata religi, itu pengelola dari pada RW 2. Dan Berarti untuk pendiri yayasan sendiri itu bermula dari kesadaran masyarakat ya. Iya. Dan karena tertutupnya institusi Sunan Kuning, saya mengembalikan nama baik sini. Sebetulnya nama Sunan Kuning itu sini, karena di sana ada untuk prostitusi, akhirnya sini kalah. Padahal sementara yang menjadi Sunan Kuning itu ya sini. Jadi pada awal tahun 1740 itu di Batavia terjadi pembantaian Chinese atau kaum Tionghoa oleh VOC. Nah, pada waktu itu orang-orang Laskar Cina berlari mengamankan diri ke Semarang. Kemudian di Semarang inilah beliau bergabung dengan Raden Mas Garindi. Raden Mas Garindi merupakan keturunan dari Raja Mataram, dari keturunan Amangkurat III, cucu dari Amangkurat III, dari putra Raden Teposono. Bisa ada yang mengatakan ini makom, ada yang bisa mengatakan makam. Tapi kami berkeyakinan bahwa Kanjeng Sunan Kuning dimakamkan di sini. Dan di sini waktu itu ada pendampingnya, yaitu ada Kanjeng Sunan Kali itu secara spiritual, dan Kanjeng Sunan Ambarawa sebagai spiritual. Kemudian ada Kiai Sekabat, Kiai Jemat, dan Kiai Majapahit sebagai pendampingnya atau yang namanya gitu ya, sebagai pengawal ya. Penggowone gitu ya, pengawal. Bagaimana menjaga citra baik dari Sunan Kuning ini? Monggo Pak. Melalui seminar ya, melalui pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan di kota. Bahkan kita mencari silsilahnya ke keraton. Nah, kemudian yang ada sumber-sumber dari Kanjeng Sunan Kuning ini. Itu dari tarik ke atas, tarik ke samping, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya dari keturunan Kanjeng Sunan Kuning itu ada enggak. Kami sebagai pengurus yayasan ingin melestarikan daripada peninggalan sejarah gitu ya. Walaupun sejarah bendanya tidak ada, tapi sejarah non bendanya yang kami ingin capai adalah CP-nya, jadi cagar budaya. Ya, rutinitas yang harian ada, yang minggu, yang harian kita jaga di sini, malam sendiri, siang sendiri. Kalau ada ada tamu, penjara gitu, kita ada penjaganya. Jadi tidak sampai kosong 24 jam, ada yang menunggu di sini. Kemudian dibuka umum gitu Pak? Dibuka umum. Siapa saja, etnis mana saja boleh masuk, tidak hanya kalangan Muslim. Bahkan di sini ada replika patung-patung Tionghoa, karena perjuangannya Kanjeng Sunan Kuning ini tidak hanya orang Jawa, jadi perjuangan beliau adalah dengan orang Tionghoa, sehingga replika daripada patung-patung Chinese ini masih dipertahankan di situ. Dan ini mungkin satu-satunya makam ulama yang ada di Indonesia yang ada replika patung-patung Chinese. Jadi harian itu kita melayani para peziarah. Kalau mingguan itu tiap malam Jumat kita adakan tahlilan pengurus saja, tahlilan. Kalau bulanan kita ada pertemuan ya rutin tanggal 25 itu pertemuan pengurus. Selanjutnya, kami juga melakukan wawancara dengan pihak Kelurahan Kalibanteng Kulon untuk mendapatkan perspektif yang berbeda.
Untuk yang pertama itu mengenai sejarah singkat Desa Argorejo, khususnya terkait dengan keberadaan makam Sunan Kuning. Mungkin bisa Bapak sedikit ceritakan mengenai awal mula singkat Desa Argorejo ini. Oh iya. Itu dulu dimulai sekitar tahun 1960, di mana pada waktu itu banyak wanita pekerja seksual yang ada di jalan-jalan kota Semarang. Sebagai contoh kayak di Banjir Kanal Barat, kemudian di Jembatan Bero, ada yang di Bubangan, Simpang 5 dan lain sebagainya. Kemudian pada waktu itu pemerintah bagaimana caranya agar kota Semarang ini bersih dari kegiatan prostitusi liar, sehingga para pekerja seks komersial tersebut relokasi menjadi lokalisasi yang ada di perbukitan wilayah barat Kelurahan Kalibandeng Kulon yang pada waktu itu bernama Sri Kuncoro. Tetapi pada waktu itu masyarakat setempat keberatan kalau kampung Sri Kuncoro ini dijadikan nama lokalisasi, sehingga kisaran tahun 1066 ini dari wali kota pada waktu itu meresmikan tempat lokalisasi yang berada di perbukitan Sri Kuncoro tersebut, diubah namanya menjadi Argorejo karena perbukitan dan sepi, dinamakan Argorejo karena Argo itu kan gunung dan Rejo itu diharapkan ramai, diharapkan gunung yang nantinya menjadi ramai. Tapi pada waktu itu dari para pekerja seks komersial tersebut merasa keberatan dengan nama Argorejo karena banyak masyarakat yang tidak tahu. Tahunya masyarakat itu kalau Sunan Kuning itu pasti tahu, oh lokasinya di sana, letaknya di sana, seperti itu. Itu sepintas gambaran berdirinya kampung Argorejo yang berkaitan dengan Sunan Kuning. Gitu. Saya lanjutkan. Untuk kegiatan sendiri, apakah ada tradisi ataupun kayak kegiatan tertentu yang berhubungan dengan makam juga dilaksanakan langsung di Desa Argorejo sendiri? Iya. Kebetulan di Kalibandeng Kulon ini kan ada 3 makam. Yang 2 memang ada tokoh masyarakatnya, yaitu makam Mbah Bandeng Pareng yang justru bersebelahan dan sangat dekat dengan kampung Argorejo tadi. Terus yang satunya makam Ngepoh dan yang satunya lagi makam Mbah Sunan Kuning. Kemudian untuk kegiatan tradisi yang sudah berjalan sebelumnya, ini di 3 makam tersebut setiap tanggal 1 Suro itu ada kegiatan nyadran, yaitu dikemas masing-masing masyarakat datang ke makam sambil membawa makanan, kemudian doa bersama dan makanan tersebut dimakan bersama-sama dan sisanya nanti dibawa kembali seperti itu. Khusus di makam Mbah Sunan Kuning, di sana setiap bulan Februari ada kegiatan haul atau ulang tahun. Itu sudah berjalan bertahun-tahun, tapi pelaksanaan kegiatan haul tersebut lepas dari kegiatan nyadran dan kira budaya. Untuk dampaknya sendiri terhadap perekonomian antara wilayah lokalisasi sama wilayah warga sekitar, apakah ada, Pak? Iya, karena itu kan satu komplek itu satu RW. Iya. Satu RW, jadi ada beberapa kategori, Mbak. Kategori pengelola, pelaku. Kalau pengelola ini ya, bahasa kasarnya germoy, ini pengelola. Suragani lah kan seperti itu. Nah ini dia yang akan menerima dari uang hasil kegiatan tersebut dan sekian persen untuk pelakunya. Kemudian untuk masyarakat sekitarnya yang tidak sebagai pelaku dan sebagai pengelola tadi, ini memanfaatkan keramaian dan kegiatan tersebut. Ada yang buka usaha untuk kuliner, sebagai contoh kayak sate pacek dan sampai sekarang masih eksis. Memang masyarakat sudah terlanjur mengenal dan sudah punya nama kan begitu. Terus kemudian karena identik dengan ini tadi minuman keras ya, di situ juga ada yang
sebagai agen minuman keras, dan sampai sekarang masih eksis kan seperti itu, walaupun sekarang sudah berubah menjadi tempat hiburan karaoke. Kalau untuk para pekerja WPS sendiri itu apakah ada yang berasal dari luar kota atau orang-orang di sekitar sini atau bagaimana Pak? Setahu saya malah mayoritas luar kota. Kota. Iya, mayoritas luar kota. Ya, ada yang dari daerah timur, dalam arti daerah timur ini masih kategori Jawa Tengah. Kemudian ada yang dari daerah wilayah barat, Tasik dan lain sebagainya seperti itu. Tapi apakah para WPS tersebut berdomisili di sini atau tidak? Kalau dulu ketika masih sebagai lokalisasi yang memang domisilinya, tapi sejak September 2019 karena sudah ditutup dan kegiatannya beralih menjadi hiburan karaoke, kesepakatan warga setelah selesai kegiatan para komando karaoke ini tidak diperkenankan untuk domisili di wilayah Argorejo. Kawasan Desa Argorejo merupakan bekas kawasan lokalisasi. Sebelumnya, kawasan ini bernama Sri Kuncoro. Kemudian warga setempat melakukan rebranding dengan nama Argorejo. Setelah penutupan lokalisasi di tahun 2019, Argorejo berubah menjadi tempat hiburan karaoke yang dikelola oleh Paguyuban Karaoke Argorejo. Kami berkesempatan berbincang langsung dengan Ketua Paguyuban. Simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Sejarah singkat berdirinya karaoke Argorejo ini. Bagaimana mungkin dari Bapak? Pak Tri dulu atau? Langsung langsung. Oke, terima kasih. Untuk sejarah singkat karaoke yang berada di Argorejo itu berawal dulu dari tahun 1966. Itu awalnya kita ada tempat yang disebut lokalisasi yang kemudian beralih fungsi menjadi resosialisasi, dan di sana sudah ada dibangun ruang-ruang karaoke. Di akhir-akhir periode penutupan di tahun 2019 itu masih beroperasional karaoke, kemudian ketika ditutup untuk prostitusinya, kita masih diperkenankan untuk menjalankan bisnis karaoke itu, kemudian beralih nama dari resosialisasi Argorejo menjadi Paguyuban Karaoke Argorejo. Pengunjungnya sendiri Pak, kira-kira yang datang ini berasal dari daerah Semarang saja atau dari luar Semarang? Dengan kalau pengunjungnya kebanyakan masih Semarang, tapi juga banyak dari luar Semarang, terutama Demak Pak. Itu banyak. Untuk kuantitasnya sendiri kira-kira berapa ya Pak? Kuantitas gimana ya? Kayak ada ratusan orang kah atau puluhan kah yang datang gitu? Iya. Ya cukup banyak Mbak, tapi kan usaha kayak gini fluktuasi, kadang-kadang rame, kadang sepi, kadang nggak payu ya Iya. gitu fluktuasi ya. Selama masih bisa untuk bekerja, kami tuh bersyukur. Kalaupun rame sepi ya rezeki ya, itu aja. Tapi ya alhamdulillah wisma-wisma banyak yang kepayon istilahnya, walaupun 1-2 kadang-kadang ada yang 1-2 hari ada nggak muter. Mungkin rezekinya belum. Ya. Untuk para pekerjanya sendiri menetap di sini atau bagaimana ya Pak? Untuk teman-teman kita sebutnya LC ya, Ya. atau kalau dulu sebutnya APK. Kalau aturan dari kami bahwa teman-teman itu harus kos. Jadi kalau yang baru boleh sementara tinggal di sini, karena kadang-kadang kan kita juga kemanusiaan, mereka datang belum banyak modal, belum bisa untuk sewa kos, kita kasih waktu sementara di sini. Ya paling lama 2 minggu harus keluar untuk mencari kos. Untuk hubungan komunikasinya dengan pengurus di Makam Sunan Kuning bagaimana ya Pak?
apakah masih terjalin hubungan secara baik atau sudah beda alur atau bagaimana? Ya, kita masih ada hubungan baik. Kalau di Sunan Kuning itu makamnya ikut RW 2, sedang kita RW 4. Bahkan dari pengurus kami ada yang menjadi pengurus makam Sunan Kuning. Jadi hubungan kami baik, kami saling menjaga. Jadi kalau makam Sunan Kuning sekarang agak baik karena mereka dapat support dari pengurus. Kalau makam kami punya makam juga, namanya Banteng Wareng di sini Mbak. Jadi kalau dulu orang salah persepsi, kita itu dipersepsikan Sunan Kuning. Jadi makam kami dulu dikira Sunan Kuning, padahal makam kami namanya makam Eyang Banteng Wareng. Jadi makam Sunan Kuning di RW sebelah. Mungkin yang terakhir Pak, itu untuk jam operasionalnya sendiri itu batas waktunya jam-jam berapa ya Pak? Kita buka jam 11 siang jamnya, tapi jangan jam 11, jam 12, jam 1 tidak ada orang di sini masih sepi. Oh gitu. Kita buka, ada yang buka jam 12 juga nggak ada tamu, buka jam 1 juga belum tentu, paling-paling 1-2 yang datang. Nanti kalau jam 4-an itu sudah agak lumayan, dan teman-teman pekerja kan sudah mulai berdatangan karena mereka kos. Kalau jam 4 sudah kelihatan menggeliat, terutama salon Mbak. Jadi ada macak ben ayu, ben payu, kayak gitu. Tutupnya sampai jam? Tutup 1:30 harus sudah benar-benar tutup. Jadi kami pengurus sampai Mbak sebenarnya, karena kerja kami sampai jam 2 paling minimal. Tiap hari kami keliling Mbak, semua pengurus datang. Kalau kayak liburnya sendiri ada nggak Pak? Kayak mungkin hari Minggu atau hari Jumat? Enggak, kalau libur tergantung mereka-mereka, tapi kami punya libur pasti, yaitu tiap malam Jumat Kliwon kami harus tutup. Di tengah eks-lokalisasi Desa Argorejo, makam Sunan Kuning berdiri sebagai simbol spiritual yang dihormati masyarakat. Namun, dalam perkembangan lingkungannya, sebelum lokalisasi dihapuskan, pemerintah melakukan proses resosialisasi bagi para pekerja dan para pemilik usaha dengan pembekalan edukasi berupa pelatihan keterampilan sebagai bekal bagi mereka. Kini, pasca penutupan lokalisasi, perjuangan masyarakat dan pengelola yayasan terus berlanjut berupaya memulihkan nama baik makam ini dengan mengubahnya kembali menjadi pusat sejarah, khususnya di Kota Semarang.